Terima kasih kepada Dr. Devi yang sudah menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang memang sering sekali ditanyakan oleh orang-orang. Salah satunya adalah mengenai PCR ini ya Teh ya. Saya lupa tadi menerangkan bahwa Teh Devi ini sekarang bekerja di Laboratorium Rumah Sakit Boromius dan Laboratorium Rumah Sakit PTPN 8 Subang. Ya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat ini. Teh Devi akan saya bacakan ya. Sebentar. Ya, silakan. Oke. Yang pertama ini ada bagaimana memahami PCR dan rapid test pada hasil lab COVID-19. Tadi mungkin udah dijelaskan ya, karena pertanyaan ini muncul pada saat Teh Devi awal menjelaskan. Kemudian berikutnya sudah dijelaskan di materi yang tadi mungkin tidak perlu dijelaskan ulang ya Teh ya. Oh gitu. Kemudian, ya, baik, terima kasih. Ya, kita teruskan dulu ke pertanyaan-pertanyaan yang lain dulu ya Teh ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah PCR dapat hanya mendeteksi virus yang hidup atau bangkainya? Itu juga barusan sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan ya. Bahwa tidak hanya yang aktif ya, tetapi juga yang memang sudah sisa-sisa juga masih bisa terdeteksi oleh PCR ya. Baik. Kemudian berikutnya ada, maaf Bu Dokter, istilah bangkai tidak asik katanya, jadi diganti saja dengan sisa-sisa atau debris. Oke, boleh. Memang tadi juga Teh Devi sudah mengatakan ya, bangkai kayaknya nggak enak banget kedengerannya ya. Jadi boleh kita sebutkan sisa-sisa dari badannya virus gitu mungkin ya, atau unsur-unsur dari badannya virus. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan, izin bertanya. Jika dalam satu keluarga, satu rumah, ada salah satu yang positif berdasarkan hasil tes swab dan PCR. Mungkin hasil tes swab antigen dan PCR berarti ya. Sebaiknya anggota keluarga yang lain tes swab saja atau perlu PCR dok jika mereka tidak ada gejala. Atau langsung kita isoman saja semuanya karena kontak erat tanpa tes. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya yang bagus dan banyak sekali yang nanya begitu ya. Jadi kita harus pahami dulu kontak eratnya ya. Kalau di rumah kebanyakan kita tidak menggunakan masker ya, karena dianggap sesama ya dan beresikonya kecil sekali. Ya. Tetapi kalau orang-orang rumah itu juga sering banget keluar masuk rumah, itu pun akan menambah risiko ya. Jadi kalau yakin bahwa semua tidak pergi kemana-mana, ya berada sendirian di rumah, lalu satu terkonfirmasi COVID, ya si COVID ini, ya yang lain silakan melakukan isolasi sendiri-sendiri, tetapi tidak seketat yang sakit ini, ya. Kalau memang yakin tidak kemana-mana, ya, dan yakin bahwa selama kontak ini di rumah tetap menjaga jarak satu sama lain ya. Nah, tetapi hal yang begini ini pasti bikin kita stres ya. Kan nggak yakin kita ketularan atau enggak, apalagi OTG ya. Selama tidak ada gejala ya, artinya tubuh kita cukup mampu mengatasi serangan si virus. Sampai 10 hari, 14 hari yang dinyatakan si A positif ya. Kalau kita tidak bergejala, saya rasa tidak perlu buang-buang untuk pemeriksaan PCR ya. Tapi kalau penasaran silakan ya. Kapan waktunya kita periksa antigen? Kalau di rumah punya antigen silakan. Kapan tadi? Nah, hari ketiga atau hari kelima setelah kita tahu si A ini positif ya. Kalau mau PCR, mangga itu lebih baik karena tadi dikatakan pemeriksaan yang paling baik untuk mendeteksi virus COVID adalah PCR ya. Kalau memang punya biaya atau dituntut oleh perusahaan kalau misalnya kita izin tidak masuk kantor ya WFO dan hanya WFH ya mereka perlu pembuktian hasil bahwa memang positif silakan ya. Tapi sekali lagi ya bila serumah yakinkan orang-orang rumah ini juga tidak sering keluar rumah ya. Lalu di rumah juga kita tidak terlalu sering berinteraksi secara dekat ya. Silakan kalau tidak ada gejala ya. Begitu ada gejala lakukan pemeriksaan ya. Plus pemeriksaan penunjang tadi. Ya, kalau kita belum yakin kita nggak punya komorbid ya. Kalau misalnya kita yakin kita sehat ya, silakan kalau bergejala ringan isolasi mandiri langsung
ya, jalani sesuai pedoman. Ya, jadi tidak perlu takut, tidak perlu stres, ya. Ditambah sekarang sudah banyak konsultasi telemedicine, ya, termasuk dokter-dokter Wanadri sudah membuka grupnya dan ada jadwal-jadwalnya, ya. Silakan, ya. Cukup? Ya. Oke, berarti sudah jelas ya bahwa kalau ada salah satu yang positif, maka yang lain kalau tanpa gejala, tanpa pemeriksaan pun tidak masalah, tetapi mangga melakukan isoman, tetapi harus berbeda ruangan mungkin ya Teh ya dengan yang positif Ya, tadi ya. Jadi namanya kamarnya juga terpisah, isolasi. ya kamarnya terpisah, makan pun tidak boleh sama-sama ya. Ya, Oke. betul. Kemudian pertanyaan berikutnya, selesai isoman itu 7 hari plus 3 hari atau 10 hari plus 3 hari tanpa gejala. Antara 7 dan 10 dijawab, hari. ya. Tadi sudah dijawab 10 hari. 10 hari ya. Plus 3 hari tanpa gejala. Ya. Jangan dilupain plusnya. Ya, jadi 10 hari isoman plus 3 hari tanpa gejala, maka boleh bebas walaupun tanpa melakukan pemeriksaan ya Teh ya. Ya, Oke. betul. Kemudian berikutnya, izin bertanya, kakak saya kalau hasil PCR tanggal 18 Juli positif, nah untuk menghitung isomannya itu dari tanggal berapa? Sementara gejalanya itu mulai dari tanggal 15. Jadi tanggal 15 sudah mulai bergejala, mungkin saya tidak tahu gejalanya apa, mungkin batuk, demam, mungkin ya ada gejala tanggal 15, baru dilakukan PCR 3 hari kemudian dan dia positif. Nah, menghitung isomannya itu apakah dari tanggal 15-nya itu dari mulai bergejala atau pada saat PCR-nya mulai positif? Kan gejalanya tanggal 15. Tanggal 15 itu kan masih aktivitas ya. Jadi jangan dihitung udah isoman. Begitu tahu positif tanggal 18 baru isomannya kan. Nah, jadi nggak usah dipikirin. Kalau misalnya tanggal 15 gejalanya sudah ada, tapi kan belum yakin sehingga masih ngobrol sama orang lain, ya, masih pergi misalnya keluar, ya, itu jangan dihitung. Jadi dihitungnya sejak dia memastikan diri tanggal 18 itu dia isoman, ya. Jangan jangan didiskon, ya. Jangan didiskon dari tanggal 15. Berarti tetap dari mulai 18 ya, karena pada saat dia mungkin gejala tanggal 15 karena dia merasa belum PCR gitu, jadi mungkin dia masih berkeliaran juga ya. Betul, jadi akan dimulai isomannya itu mulai dia positif tanggal 18 gitu ya. Betul sekali ya. Jadi jangan pakai diskon ya. Ya. Oke, mangga berikutnya izin bertanya, Zoom ini boleh untuk bukan anggota Wanadri, keluarga dan kolega, mangga itu untuk DP ya. Mungkin ini akan di-record nanti ya. Kalau akan disebarkan, mangga silakan kepada DP. Kemudian yang berikutnya, pertanyaannya, apabila kita sudah vaksin lalu positif, apakah masih boleh melakukan donor plasma atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Sebetulnya barusan sudah dijelaskan ya Teh ya, tapi mangga kalau mau menjelaskan lagi. Kalau kita sudah vaksin, buat yang bertanya udah cukup belum ya? Tadi sudah jelaskan bahwa kalau kita sudah vaksinasi sebaiknya tidak menjadi donor ya. Nah, kalau kita baru kena lalu sembuh belum vaksinasi, silakan, itu yang terbaik. Kenapa? Karena kalau kita sudah divaksinasi, reaksi antigen antibodinya bukan lagi yang natural ya. Nah, yang bukan natural ini buatan, apalagi vaksinasinya itu bukan yang virusnya yang dilemahkan, tapi yang RNA atau misalnya yang lainnya ya, itu tidak berperan lagi ya, karena sudah terjadi reaksi antibodi di dalam tubuh kita yang macam-macam ya. Jadi tidak murni natural lagi ya, bisa bercampur dengan yang lain, karena kita tahu seperti vaksin AZ, dia walaupun pakai virus COVID ya, tapi dia memakai media virus lain yang sefamili ya. Jadi ada virus yang lainnya lagi yang dimasukkan. Ya. Sedangkan kalau untuk Moderna, dia tidak memakai virusnya, ya, hanya rekayasa mRNA-nya. Jadi tidak ada gunanya. Karena yang vaksin apapun yang masuk dalam tubuh kita akan memicu reaksi antibodi yang lain. Ya. Jadi nggak murni lagi. Sebaiknya tidak. Ya. Berarti kalau sudah nanti positif, antibodi yang terbentuk juga sudah cukup tinggi, maka silakan untuk menjadi donor plasma sebelum divaksin gitu ya Teh ya. Karena kalau sudah divaksin nanti tidak bisa lagi menjadi donor ya. Oke, kemudian berikutnya
Berapa lama total isoman bila ada 3 orang serumah bergantian? Berapa lama? Iya, solidaritas Wanadri ini teh. Ya, gantian kenanya, yang satu kena, gue juga mau kena nih ya. Nah, berapa lama total isoman? Nah, kalau yang namanya isolasi mandiri itu jelas-jelas sendiri, ya, walaupun satu rumah, tapi kalau bisa pisah ruangan, ya, dan tidak ada kontak lagi setelah isolasi. Itu baru namanya isolasi. Kalau masih keluar masuk, ketemuan serumah, ya, biar beda ruangan, itu namanya bukan isolasi, ya. Jadi dipahami dulu isolasinya, ya. Kalau kita isolasi mau makan jangan barengan, ya. Walaupun serumah akan sama-sama isolasi, makan bareng yuk, nggak boleh, ya. Nah, jadi hitung saja kalau kita betul-betul konsekuen dengan isolasi mandiri di dalam ruangan sendiri, kalau kita mau makan sendiri, ya, apalagi kalau kamar mandinya sendiri, ya, hitung dengan diri sendiri mulainya kapan, ya. Tapi kalau tetap bergaul, ya nggak bisa dibilang isolasi, ya. Terus we manjang, nggak selesai-selesai nantinya, ya. Jadi pahami dulu yang namanya isolasi, ya, isolasi mandiri. Jelas ya? Ya, berarti masing-masing ada hitungannya sendiri-sendiri begitu ya Teh ya. Tidak bisa sama-sama karena yang namanya isolasi memang dia harus sendirian. Namanya juga mandiri ya Teh ya, betul. Betul. Oke, berikutnya sebentar. Oh ya. Saya mau tanya, saya pernah mempunyai gejala dan isoman sampai 14 hari. Kalau saya berkeinginan donor plasma, apakah harus ikut tes PCR dulu atau tidak? Sebelum dilakukan 14 hari. Ya, oke. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa setelah selesai isolasi mandiri 14 hari, ya, betul-betul isolasi ya, jadi tidak ada kontak lagi dengan orang-orang lain, ya, apalagi yang positif COVID lagi, itu dinyatakan sembuh, ya. Tes PCR perlu nggak? Tadi sudah saya jelaskan, ya, tidak perlu tes PCR asal sudah tidak bergejala. Ya. Kalau mau donor plasma, bukan tes PCR yang harus dilakukan, tapi tes antibodinya. Jumlah antibodinya sampai berapa yang boleh menjadi donor plasma. Ya, jadi beda lagi pemeriksaannya. Oke. Dokter, izin dokter boleh menambahkan sedikit dok, ini karena kaitannya mungkin baru terjadi. Kami mengurus untuk menjadi donor plasma ke PMI dok, ternyata memang ada syarat bahwa harus ada tes PCR awal. Jadi kalau dia waktu itu hanya antigen, itu tidak bisa diterima di PMI untuk donor plasma gitu dok. Betul. Oh, iya. Jadi ya, itu tes PCR yang awal positif ya itu ya. Ya. Kalau memang niatnya mau menjadi donor nantinya, ya cepat-cepat awal-awal periksa PCR. Itu membuktikan bahwa memang dia betul-betul COVID, ya. Karena untuk membuktikan betul-betul COVID dan memang dia penyintas, ya itu harus ada bukti PCR tadi, ya. Tapi bukan PCR yang terakhir. Yang awal-awal membuktikan bahwa dia positif, ya. Kalau misalnya ada beberapa PMI mengharuskan, terutama rumah sakit sebetulnya ya, mengharuskan ada hasil PCR negatifnya. Sekarang masih banyak yang minta, ya. Nah, silakan saja. Jadi saya bilang itu hak masing-masing dan turuti aturan yang ada. Kalau kantor minta ya lakukan aja, ya. Kalau memang mau jadi donor diminta silakan, ya. Kalau yang memang tidak mau menjadi donor tidak usah, ya. Kalau kantor yang meminta beserta biaya kan tentu saja ya Teh Devi ya. Kalau minta PCR ya. Jadi kalau mau jadi donor juga siapin biayanya untuk PCR. Ya betul. Oke, berikutnya. Bagaimana cara meminimalisir dampak setelah isoman? Karena ada yang sudah negatif tetapi paru-parunya belum sembuh. Oh, mungkin itunya ya. Sekuelenya ya Teh ya. Setelah dia positif dan mungkin gejalanya agak berat berarti ya. Bagaimana dampaknya setelah isoman? Dampaknya dalam hal apa ya? Ada macam-macam ya, ada dampak sosial, ada dampak psikologis. Ini ya. Dampak meminimalisir dampak setelah isoman. Mungkin ini dua pertanyaan yang berbeda mungkin ya. Kalau yang ini meminimalisir dampak setelah isoman artinya mungkin dia ringan sampai sedang kan Teh. Kalau yang dia isoman ya. Tapi pertanyaan berikutnya karena ada yang sudah negatif tapi paru-parunya belum sembuh. Kalau paru-parunya sudah terkena atau ada pneumonia mungkin masuknya kategorinya sedang berat berarti kan Teh ya?
Betul ya. Jadi Ya. kalau misalnya memang sudah masuk kriteria sedang sampai berat itu, pasti ada dampak pada minimal respirasinya atau pernapasannya ya, paru-parunya, karena memang disitulah tempat si COVID. Nah, kalau kita pahami bahwa semua organ ciptaan Tuhan itu nggak ada pabriknya, nggak ada toko yang jual, ya. Kalau udah rusak juga nggak ada tukang servisnya, ya. Sekali dia cacat, rusak, akan seterusnya begitu, ya. Jadi sisa-sisanya itu pasti ada kalau diperiksa secara CT scan dan sebagainya. Nggak bisa balik lagi seperti awal. Sama seperti orang merokok, tidak bisa balik lagi seperti awal, ya. Karena itu ciptaan Tuhan, cuma Tuhan yang bisa melakukan itu. Tidak ada pabrik, tidak ada distributor, tidak ada tukang servisnya, ya. Tapi ya, sebagai yang memiliki organ tubuh, kita bisa memelihara fungsinya untuk tetap maksimal atau untuk tetap bagus. Ya, gejala sisa seperti rasa sesak, ya, berat bernapas, ya, menurut penelitian itu bisa sampai 12 minggu masih terasa. Ya, jadi diaturlah untuk pemulihan itu dengan latihan pernapasan, olahraga ringan sampai sedang, bukan olahraga berat, karena nanti akan menjadi berat lagi paru-parunya. Ya, nah kalau misalnya untuk meminimalisirnya ya itu tadi ya, jangan paksakan diri, kita tetap mensuplai vitamin, makanan yang baik ya, vitamin penunjang dan sebagainya. Nah, untuk memulihkan sedikitnya sel-sel yang rusak, ya ada caranya, ada vitamin atau suplemen yang bisa membantu ya. Tapi untuk memulihkan sampai seperti awal lagi tidak bisa. Ya, yang kita perlu adalah menjaga fungsi organ itu tetap bagus ya, berfungsi masih maksimal. Ini ada satu pertanyaan, mungkin satu lagi ya, ini dari chat saya, satu lagi ini ada. Kalau mau donor plasma, kenapa ada salah satu syaratnya adalah wanita yang belum pernah melahirkan? Kenapa? Ya. Betul melahirkan, sekali ya. Wanita syaratnya satu, wanita yang belum pernah hamil atau melahirkan ya. Hamil juga tidak boleh, pernah hamil tapi tidak pernah melahirkan juga tidak boleh ya. Nah, kenapa? Karena pada orang hamil ya, ibu-ibu yang hamil, nggak pernah ada bapak hamil kayaknya ya. Nah, ibu-ibu hamil ini kan ada sesuatu di dalam tubuhnya ya. Jadi janin itu merupakan benda asing juga di dalam tubuh ya. Sehingga pada saat terbentuknya janin ini, maka tubuhnya itu akan bereaksi, merespon ya benda asing yang masuk itu dengan cara ya, benda asing itu masuk antigen ya. Jadi si antibodi tubuh itu akan berusaha mengenali ya. Jadi respon perlahanan tubuh itu ada ya, sehingga dia membentuk antibodi-antibodi yang lain ya. Jadi istilahnya mah kalau orang hamil ya, di dalam badannya tuh ada acak-adul antibodinya. Ya, dia deteksi ini, dia bikin lagi, dia deteksi ini, bikin lagi. Jadi nggak murni lagi ya. Perang antigen-antigen yang lain pun ada gitu ya. Jadi sangat kacau balau di dalam tubuh si ibu hamil ini ya. Nah, jadi saya mau menjelaskan bahasa awamnya gimana ya. Ya begitu ya. Jadi si janin dianggap benda asing di dalam tubuh, sehingga tubuh itu membentuk perlawanan ya. Terjadilah pembentukan antibodi-antibodi yang lain ya terhadap si janin ini. Nah, takutnya antibodi-antibodi yang sudah ada karena kehamilan dan melahirkan itu ya akan mengacaukan antibodi yang diperoleh karena penyintas COVID ya. Sehingga itu kita mencegah terjadinya reaksi berlebihan pada saat transfusi ya, karena banyaknya antibodi yang masuk gitu ya. Cukup jelas saya kira. Oke, masih ada ini boleh satu tanya lagi. nggak? Boleh tanya nggak? Boleh Kang, mangga silakan. Sebentar, mohon stop share, katanya Teh Devi bisa supaya bisa komunikasinya, wajahnya bisa terlihat. Share itunya mungkin dimatikan dulu Teh. Mangga kan Adik saya, halo, mangga. bisa dengar? Mangga.
Ya, terdengar. Adik saya tanggal 12 masuk rumah sakit Emmanuel karena saturasinya di bawah 80. Nah, kemudian karena saya ragu, saya menyuruh adik saya untuk di ronsen. Ternyata bercak putihnya sudah 50% di paru-paru. Ya, ada bercak putih. Saya juga tidak mengerti apa itu bercak putih. Kemudian dirawat di Emmanuel dari tanggal 12 sambil diobservasi segala macam, sehingga pada akhirnya tanggal 20 itu pada saat Emmanuel kekurangan oksigen, saya disuruh beli ventilator tanggal 20 itu. Nah, ketika saya sedang runding dengan keluarga untuk memberi ventilator, ternyata adik saya pergi selama-lamanya. Jadi kenapa itu kok begitu cepatnya dari tidak sampai 5 hari itu paru-parunya jadi penuh sekali dengan bercak putih. Itu yang saya kurang mengerti gitu. Barangkali dokter bisa memberikan keterangan kepada kami. Terima kasih. Ya, tadi saya pernah menyebutkan bahwa 80% penderita COVID itu dengan gejala tanpa gejala dan gejala ringan ya. Tapi 15% sedang sampai berat ya. Dan yang kritis berat sekali itu 5%. Mungkin masuk yang 5% ya. Nah, kita masih belum jelas betul virus yang mana yang bisa menyebabkan yang paling berat ya. Cuma kita kilas balik lagi. Apakah penyintas COVID ini, apakah yang menderita ini pasiennya punya komorbid atau tidak? Tidak punya komorbid. Ya, apakah diyakinkan? Kadang-kadang begini, waktu dia masuk rumah sakit tidak ada komorbid, ya, tetapi setelah diperiksa laboratoriumnya dan sebagainya, ternyata punya komorbid, gitu, ya. Nah, kalau misalnya dia tidak punya komorbid, lalu paru-parunya menjadi demikian buruk, ya, memang begitulah si COVID, tidak bisa diduga, ya. Kan tadi saya katakan juga 1001 macam, ya. Dia kenanya di mana? Apakah diatasi dengan cepat atau tidak, ya. Nah, begitu. Nah, kalaupun misalnya kenapa sih kejadiannya, patofisiologinya kalau dijelaskan memang ruwet, ya. Nah, yang paling ahli mungkin ahli paru yang menjelaskannya atau dokter anestesi juga mungkin bisa tahu ya. Tapi ya betul, kemarin saya ngobrol juga dengan dokter anestesi dan dokter paru gitu. Ya, jadi memang tidak bisa diduga ya. Kalau memang satu yang paling kita yakini adalah bahwa ada komorbidnya atau tidak, ya. Kemudian waktu tes terakhir PCR gitu ya, dia dinyatakan sudah sembuh dari COVID gitu. Betul. Jadi pada saat meninggal, surat keterangan kematiannya tuh bukan karena COVID gitu. Betul, ya. Banyak sekali pasien yang seperti itu, ya. Setelah dinyatakan negatif, besokannya pergi selamanya, ya. Jadi betul. Gejala sisa, ya. Jadi sisa-sisa perusakan yang disebabkan oleh si virus itulah yang menyebabkan kematiannya. Karena virus tadi saya katakan kalau dia sampai berat dan kritis, ya, itu merusak semua organ. Kan tadi gejalanya bisa kena seluruh organ. Dari otak, mata, telinga, hidung, paru-paru, semua bisa rusak. Ya, jadi yang menyebabkan kematiannya mungkin bukan hanya paru-parunya, tapi multi organ failure. Ya, jadi semua organnya terkena, sehingga rusak semuanya. Ya, dan tubuhnya. Cuma ya alhamdulillahnya tidak di COVID-kan, itu aja, sehingga bisa dimakamkan di kuburan umum gitu. Pemakaman biasa ya Kang ya. Oke. Iya memang betul. Terima kasih dokter. Ya, di rumah sakit saya juga banyak sekali yang terjadi seperti itu. Pada saat terakhir dinyatakan sudah negatif dari PCR-nya, tetapi keesokan harinya ternyata meninggal dunia gitu. Jadi memang kematiannya kebanyakan karena multiple organ failure. Jadi kerusakan organ yang lebih dari satu gitu. Jadi sudah multiple gitu ya. Atau mungkin ada Teh Cindy di sini, kalau mau menambahkan silakan Teteh. Teh Cindy juga sebagai ahli anestesi, maka silakan Teh.
Selamat malam, Akang Teteh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Teh. Selamat malam, apa kabar Cindy? Apa kabar Devi? Ya, saya melihat situasi yang diceritakan tadi, tampaknya hal yang terjadi pada adiknya tadi, Akang tadi adalah kemungkinan ARDS ya, Vi ya. Kemungkinan besarnya tampaknya ARDS itu adalah acute respiratory distress syndrome. Jadi suatu fenomena kalau dilihat disuruh sampai beli ventilator, oksigen nggak ada, dan yang lain-lain, saya rasa itu mungkin kondisinya lebih banyak perburukan di paru. Dan kita tahu jadi itu adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala gangguan respirasi pernafasan yang sangat akut terjadinya akibat invasi dari virus ini yang menyebabkan paru-paru itu yang paling jelas penumpukan cairan di paru-paru, sehingga kemudian merembet kepada hal-hal lain dan akhirnya kemudian paru-paru itu tidak bisa melaksanakan fungsinya sebagai alat pernafasan dan alat untuk mendistribusikan oksigen, sehingga akhirnya kita tahu oksigen itu sangat krusial ya, begitu oksigen tidak ada di satu organ, kemudian dia akan melumpuhkan semua organ yang lain. Dan yang organ yang penting tadi seperti Teh Dini sudah ceritakan bahwa ada di paru-paru biasanya, terus kemudian akhirnya pergi ke jantung, akhirnya ke ginjal, kemudian ke organ-organ lain, dan akhirnya kemudian ke otak dan organ-organ perifer seperti sistem pencernaan dan yang lain-lain. Jadi memang dan proses ini bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Kalau memang apalagi kalau kebetulan tadi Teh Devi bilang ada komorbid, jadi prosesnya bisa sangat cepat sekali gitu. Dalam hitungan jam saja, yang tadinya biasa paru-parunya ada tipe ronsen yang masih baik-baik saja, tapi dalam hitungan jam kemudian bisa memburuk dengan cepat. Mungkin itu yang bisa ditambahkan Teh Dini. Oke, terima kasih Teh Cindy. Mungkin sudah agak jelas ya mungkin. Ini masih ada pertanyaan, selain paru-paru, organ apa saja yang sering diserang oleh virus COVID? Apakah itu bisa terdeteksi sebelumnya atau tidak? Nah, baik, terima kasih. Gejalanya itu memang macam-macam, tadi sudah disebutkan juga ya, terutama adalah saluran pernapasan ya. Karena itu kenapa dinamakan SARS-CoV-2 ya, sindrom ya, akut respiratory. Nah, sindrom itu kumpulan gejala akut baru ya gitu. Dan respiratori itu saluran pernapasan. Yang paling utama di situ tempatnya ya. Kemudian karena dia sukanya pada tadi dibilangin ada si AC ya, angiotensin converting enzyme sebagai tempatnya dan makanannya, itu juga ada di organ-organ yang lain ya, sehingga bisa juga menyerang yang lainnya ya. Nah, tapi yang paling utama gejalanya adalah dari saluran pernapasan ya. Dan penularannya pun yang paling utama adalah lewat saluran pernapasan. Jadi kenapa disuruh pakai masker ya dan cuci tangan, karena tangan kita kadang-kadang tidak terkendali. Sebentar-sebentar pegang hidung, sebentar-bentar pegang mulut, sebentar-bentar pegang mata gitu ya. Nah, itu penularannya tetap bukan di tangannya, tapi yang masuk ke dalam rongga pernapasannya ya. Itu saja. Oke, jadi bisa menyerang apapun ya Teh ya. Cuman yang paling utama adalah memang ke paru-paru ya. Sudah selesai. Masih ada lagi ini pertanyaan. Satu lagi berarti ya, sudah 21.15. Pertanyaannya adalah pH darah yang bersifat asam dan gula darah. pH darah yang bersifat asam dan gula darah yang tinggi akan merangsang virus atau bakteri tumbuh semakin ganas. Apakah pendapat ini betul ya, Dokter? Mangga, Teh Devi. pH darah jarang sekali orang bersifat asam dan gula darah yang tinggi. Ya, kalau pH mungkin nanti kaitannya dengan gula darah yang tinggi ya, atau diabetes mellitus ya. Dia akan merubah suasana di dalam badan kita sendiri ya. Nah, tadi saya katakan juga salah satu teorinya mengatakan bahwa si virus ini ya makanannya gula ya. Tapi kita tahu juga bahwa penderita diabetes itu sudah terjadi banyak kerusakan endotel-endotelnya ya. Dari gula yang tinggi itu sedikit banyak dia merusak lapisan permukaan dalam dari organ-organ kita atau sel-sel tubuh kita. Nah, sehingga yang rusak ini sangat mudah sekali menjadi lebih rusak lagi gitu ya.
secara gamblangnya begitu, mungkin kalau secara medisnya memang ada yang lebih ruwet. Ya. Ya, jadi kalau memang si penderita diabetes itu sendiri sebetulnya sudah banyak terjadi kerusakan lapisan bagian dalam dari organ atau sel-sel tubuh kita sendiri, ya, sehingga yang rusak-rusak ini menjadi lebih rusak dengan adanya si COVID yang ngambilin makanannya dari situ, gitu ya. Ya. Berarti memang betul bahwa dengan adanya diabetes mellitus, apalagi yang tidak terkontrol ya, sebetulnya kalau misalnya diabetes mellitusnya terkontrol itu tidak merangsang juga sebetulnya ya, tetapi pada saat gula darahnya memang tidak terkontrol, artinya selalu lebih dari mungkin di atas 200 atau bahkan 300, memang itu jadi gulanya itu akan menjadi makanan virusnya itu sendiri sehingga dia bereplikasi menjadi lebih cepat dibandingkan yang tidak dengan diabetes mellitus, mungkin itu. Betul ya, begitu ya Teh ya. Oke, saya rasa pertanyaan sudah habis. Masih ada? Oh, punten sebentar. Oke. Oh ya, ini ada. Oke. Alat Genos apa bisa dipakai memeriksa mirait apa ya? Genos ya. Tuh ya, kan saya bilang. Genos. Ya, semua udah pada lebih pinter ya. Semua udah pada tahu apa itu genos, antigen dan sebagainya. Ya, jadi di bandara sekarang memang genos yang dipakai Teh. Kalau kita akan naik pesawat, sementara kita tidak membawa hasil swab antigen, disediakan pemeriksaan genos. Ya, betul. Cuma kalau dari sisi laboratorium, saya bicaranya dari sisi laboratorium ya. Sebetulnya genos itu bukan wadahnya dari laboratorium, tapi secara kalau dari pemerintah SK-nya itu adalah wadahnya dari anestesi. Ya, Teh Cindy. Ya, cuma secara laboratoris pemeriksaan itu melalui tiupan udara satu ya, kan terbuka tuh ya si entry-nya si virus ya. Itu juga sudah mengandung risiko ya. Yang diukur hanya pencitraan saja ya, jadi frekuensinya. Nah, secara ilmiah belum banyak yang menelitinya ya. Sebetulnya yang pertama kali menemukan genos ini ada jurnalnya tapi cuma preprint, jadi tidak disebarluaskan, itu di Cina sendiri ya. Ada penelitiannya tapi tidak dilanjutkan ya. Itulah genos ya. Hasilnya secara laboratoris kita tidak bisa memberikan ulasan yang baik di mana sih sisi laboratorisnya gitu, karena yang diukur adalah secara frekuensi saja, secara pencitraan saja ya. Jadi seperti mungkin itu bidang, kalau di SK-nya Menkes itu adalah bidangnya anestesi, di bawah anestesi, bagian anestesi, bukan laboratorium ya. Karena kalau laboratorium harus ada spesimennya yang diperiksa ya. Tapi kalau ini bukan spesimennya, hanya tiupan itu diaplikasikan kepada gelombang tertentu ya. Jadi mungkin lebih banyak yang berperan adalah ahli-ahli fisika ya. Dan kemudian karena ini menyangkut medis, keputusannya di bawah anestesi. Jadi kalau untuk akurasi dan spesifisitas saya tidak bisa bicara soal genos. Ya, mungkin silakan Teh Cindy bisa bantu ini di bawah anestesi ya. Jadi memang genos itu dipakai untuk dianestesi sangat terbatas juga. Jadi kita tidak memakai genos itu untuk untuk melakukan suatu tindakan anestesi di mana dokter-dokter anestesi itu sangat terpapar dengan aerosol ya. Pekerjaan kami itu kan melakukan bantuan nafas, resusitasi, terus kemudian memberikan alat bantu nafas yang lewat selang yang lewat mulut itu. Ketika kita membuka mulut itu kemudian itu kami tuh sangat terpapar dengan aerosol. Jadi kalau pasiennya positif COVID itu biasanya dokter anestesi itu giliran udah kayak tunggu arisan aja gitu, kapan nanti dapatnya gitu. Hampir semua dokter anestesi rata-rata sudah pernah positif COVID. Jadi para penyintas biasanya. Saya sendiri pun sudah kena. Jadi memang begitu dari pasien. Nah, jadi kami sendiri pemerintah kemarin memang dari Perdatin juga, dari Persatuan Perhimpunan Dokter Anestesi
untuk tindakan-tindakan yang sito, operasi-operasi yang sito, kita diminta untuk menggunakan genos itu. Tetapi kembali lagi kepada kebijakan rumah sakit masing-masing. Untuk di rumah sakit saya, karena tindakan operasinya kebutuhan operasi jantung dan operasi besar, genos tidak pernah kami pakai. Jadi kami tetap menggunakan yang seperti Teh Devi tadi bilang, jadi kami mengambil spesimen dan kami pakai PCR sebagai standar yang tertinggi. Kalaupun ternyata mesti sito tindakan mesti diambil segera dan mesti cepat hasilnya, karena PCR kan kita tahu perlu waktu ya, maka kita pakai yang namanya tadi Teh Devi terangkan TCM tadi, tadi diterangkan di awal. Mungkin begitu. Oke, baiklah. Saudara-saudaraku, ini karena mungkin keterbatasan waktu, ini MC Molly sudah memberi peringatan ya bahwa waktunya sudah habis. Untuk yang lain-lainnya mungkin ini masih ada pertanyaan, tetapi mungkin itu nanti di sesi berikutnya malam minggu yang akan datang ya, supaya kita bisa mempunyai waktu yang lebih panjang. Kalau saat ini mungkin sudah dicukupkan sampai saat ini. Terima kasih kepada Teh Devi, terima kasih Teh Cindy juga sudah memberikan tambahan-tambahan. Mudah-mudahan materi kali ini bisa memberikan pencerahan kepada saudara-saudaraku sekalian. Terima kasih. Saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.